Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul masduq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memuji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan Jumat kali ini kita masih bisa bermuwajahah, menghadapkan wajah-wajah kita kepada Ilahi Rabbi. Salawat serta salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini Khatib Al-Fakir menyampaikan dan sekaligus khususnya menasihati khatib sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Izinkanlah pada kesempatan kali ini Khatib Al-Fakir menyampaikan judul memaknai al-hijrah di era kekinian. Insya Allah kita akan mendapati bahwa makna hijrah ini akan berkorelasi dengan fenomena yang ada sekarang. Juga pada event yang mendekati kita, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh sejatinya kita melihat hijrah Rasulullah itu bukan semata-mata pada saat peristiwa hijrah Rasulullah saja, tapi kita harus menarik ke belakang sedikit. Bagaimana peristiwa hijrah ini, bagaimana fenomena ini, dan sunatullah yang berlaku pada hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu bahwa pada sebelum hijrah Rasulullah ada fase yang namanya jahriyatud dakwah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa an a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya bahwa Rasulullah disuruh berseru, menyerukan, fasda' bima tu'maru, keluar untuk menyerukan dakwah kepada masyarakat sekitar. Wa an a'rid 'anil musyrikin, dan tidak peduli dan tidak perlu memperdulikan orang-orang musyrik di sekitarnya. Hal ini kita perlu maknai bahwa dakwah Rasulullah ini adalah dakwah yang rahmatan lil alamin, harus disebarluaskan. Pada masa jahriyatud dakwah ini mulailah peristiwa-peristiwa nanti yang akan merangkai bagaimana pada akhirnya sunatullah mengendaki Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena sudah ada seruan untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan dengan segala resikonya, dengan segala pengorbanannya, dan dengan segala harta jiwa
yang akan dikorbankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Poin yang pertama dari jahriyatud dakwah ini adalah yang pertama bahwa kita mengenal Nabi Muhammad adalah bukan saja sebagai nabi, tapi sebagai ar-rasul. Sebagai nabi disebutkan di ayat lain bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada keluarganya dan kerabatnya dulu. Sama seperti nabi-nabi yang lain yang akan menyampaikan dakwahnya kepada keluarga, seperti Nabi Nuh yang akan menyampaikan dakwahnya kepada istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian bahwa Rasulullah sebagai ar-rasul, sebagai rahmatan lil alamin, bahwa dakwah yang disampaikan adalah juga disampaikan kepada masyarakat sekitar. Maka tidak heran bahwa Rasulullah mengumpulkan para pembesar-besar Quraisy untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sampai-sampai Rasulullah ditegur di dalam surat Abasa wa Tawalla, anja'ahul a'ma. Karena Rasulullah begitu fokus untuk menyampaikan dakwah ini kepada pembesar Quraisy. Nah, fenomena dakwah secara terang-terangan di mana fungsi Rasulullah bukan hanya sebagai nabi, sebagai ar-rasul ini, sekaligus nanti kita akan membahas ke era kekinian bahwa jika ada orang-orang yang mengatakan dakwah Rasulullah rahmatan lil alamin sementara dia mengeluarkan hoax dengan buzzer-buzzernya yang anti Arabisasi. Karena sesungguhnya fasda' bima tu'maru ini adalah Rasulullah disuruh menyampaikan bukan hanya kepada keluarga dan kerabatnya, tapi kepada rahmatan lil alamin. Maka ketika orang-orang Arab datang berdakwah kepada kita di negeri kita ini, pada hakikatnya itu adalah penjuantahan dari ar-rasul sebagai rahmatan lil alamin. Sungguh dungu, sungguh lucu bahwa ketika dia melontarkan rahmatan lil alamin tapi menggemakan dan menolak bahwa dan menuduh bahwa Islam ini adalah Arabisasi. Kita akan melihat bahwa hal ini tidaklah benar. Karena jika memang kalau dakwah ini adalah untuk orang-orang Arab atau Islam ini adalah Arabisasi gitu, tentunya Abu Jahal, Abu Lahab adalah orang-orang pertama yang akan menerima dakwahnya Rasulullah. Tapi tidak demikian halnya, karena ini akan tersebar kepada orang-orang yang mencintai kebenaran, yang ingin menghapuskan kezaliman. Kemudian bukti yang kedua adalah bahwa dakwah ini bukan Arabisasi. Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila taba'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'una alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ayat ini sekaligus menolak bahwa Islam bukan Islam Nusantara. Islam adalah rahmatan lil alamin. Karena orang-orang Arab sendiri menolak dakwah. Pembesar-pembesar Quraisy menolak dakwah. Senantiasa mereka mengatakan ketika diajak kepada dakwah Rasulullah, kami hanya mengikuti qalu nattabi'una alai fa'aba'ana. Mereka hanya mengikuti tradisi-tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Jadi sungguh tidak benar jika Islam adalah Arabisasi, Islam adalah tradisi Arab, tentunya mereka tidak akan mengatakan seperti ini. Ya, qalu
bal nattabi'una alaihi alfa ana awala aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Kemudian poin yang berikutnya adalah fenomena bagaimana kekinian orang-orang menggambarkan Islam sebagai bahaya transnasional, sementara bahaya transnasional seperti kapitalisme dan liberalisme dia tidak tolak. Padahal ini adalah penjewatan dari rahmatan lil alamin. Pemikiran-pemikiran Islam akan tersebar seiring dengan datangnya Islam itu ke bumi Nusantara kita. Sungguh jika Islam sebagai bahaya transnasional, pemikiran-pemikiran Islam ada yang sebagai bahaya transnasional, sungguh kita tidak akan merdeka pada hari ini. Karena kemerdekaan kita diraih gitu, hasil dari pemikiran-pemikiran Islam yang transnasional, yang menyebar rahmatan lil alamin ke negeri-negeri yang tertindas, ke negeri-negeri yang terzolimi, di mana dulu orang-orang Indonesia yang pergi berhaji mendapati bagaimana ukhuwah, bagaimana rahmatan lil alamin pada musim haji itu. Kemudian mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang prinsip-prinsip Islam, maka dia pulang ke tanah air, mengambil gagasan-gagasan itu, mengambil pemikiran-pemikiran itu untuk memerdekakan negara kita. Hijrahnya mereka dari Arab kemudian datang ke Indonesia menghasilkan kemerdekaan yang sekarang kita rasakan. Maka sungguh tidak adil ketika menolak pemikiran transnasional tapi menerima pemikiran transnasional, kapitalisme dan liberalisme dengan segala kerusakannya, LGBT dan sebagainya. Kemudian Jahriyatud Dakwah ini akan berbeda karena surat-suratnya adalah surat Makkiyah, sedangkan hijrah adalah surat-surat Madaniyah. Dan disinilah fenomena kemusyrikan dan kafiran di fase Jahriyatud Dakwah akan terlihat jelas. Maka tidak perlu ragu mengatakan bahwa ada musyrik, ada kafir, jangan diganti dengan muslim. Karena ini ada prinsip-prinsip keislaman. Sebelum hijrah sudah ditanamkan ada aksioma-aksioma kafir. Karena ini adalah yang membedakan antara orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang menolak Islam. Nah, makanya ketika nanti memasuki fase hijrah gitu, mulailah kita akan mendapati kalau di fase sebelum hijrah, di fase Jahriyatud Dakwah kita akan dapati perbedaannya ada musyrik atau kafir atau muslim. Maka di masa hijrah nanti kita akan mendapati orang-orang munafik yang mulai menguliti Islam, yang mulai mengelabui Islam, melakukan pengelabuan Islam, mulai mengutak-ngatik. Maka disabda Rasulullah, Islam akan lepas mulai dari hukum-hukumnya sampai nanti terakhir sholatnya. Mereka mencoba mengelabui Islam dengan mengutak-ngutik, mulai dari sholatnya, mulai dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan dengan aksioma-aksioma yang mulai dikutak-kutik, kafir, dikutak-kutik, diganti jadi non-muslim. Padahal sebelum hijrah, Jahriyatud Dakwah sudah mengatakan bahwa tegas-tegas di situ ada kekafiran dan kemusyrikan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Poin yang kedua adalah sebelum masa hijrah kita harus melihat yang nanti bisa kita tadaburi di era kekinian ini, yaitu bahwa di masa prahijrah, selama proses hijrah itu ada 3 peristiwa besar atau fenomena yang harus kita cermati. Yang pertama adalah tawaran dari Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ditawarkan untuk menghentikan dakwanya dengan ditawari dengan kekuasaan dan ditawari dengan kekayaan serta jabatan. Hal ini sekaligus menyangkal bahwa Islam ingin
berkuasa. Islam menggunakan kekuasaan, kekayaan, dan kekerasan serta perang. Kalau mau Rasulullah pada saat itu bisa mengambil kekayaan dan kekuasaan itu. Tapi asasinya Islam bukan seperti itu. Islam merupakan prinsip-prinsip yang dibawa untuk mendatangkan kebahagiaan bagi pemeluknya, bahagia dunia dan akhirat. Menghancurkan kezaliman. Yang ini harus kita pahami. Sehingga tuduhan-tuduhan bahwa Islam adalah agama pedang, agama perang sungguh sangat tidak masuk akal. Karena Rasulullah lebih memilih menyebarkan prinsip-prinsip keislaman sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian fenomena berikutnya adalah adanya penyiksaan. Ini merupakan counter balik bagi orang-orang yang menuduh bahwa Islam suka membunuh. Pada sejatinya surat waqatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum. Islam tidak akan berperang ketika tidak ditindas. Sama seperti kita memberikan negeri ini. Waqatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijukum min haitsu akhrajukum. Pada masa itu terjadi penyiksaan-penyiksaan yang kemudian Rasulullah hijrah. Yang kemudian nanti di masa hijrahnya Rasulullah baru melakukan perlawanan bukan karena Islam itu agama perang. Tapi Rasulullah disuruh waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Waqtuluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Supaya tidak ada kezaliman di negeri-negeri yang lain. Supaya tidak ada penindasan, penjajahan. Maka kita dapati bahwa fenomena di negeri ini, kalau kita mau berpikir, apakah Portugis dengan agamanya membawa kedamaian, kebahagiaan? Apakah Belanda dengan membawa agamanya, gospel dan glory, membawa kebahagiaan dan kedamaian? Justru ketika Islam datang, kerajaan-kerajaan Islam datang, mulai timbul keinginan untuk mendapatkan hurriyah, kemerdekaan dari segala penindasan, kezaliman, penjajahan, perampasan, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Peristiwa yang ketiga di masa prahijrah adalah adanya Isra Mi'raj. Yang ini kita pahami nanti sebagai pada saat di Mekah yaitu uluhiyah mulai ditanamkan sebelum hijrah. Hijrah ada fase mulkiyah. Maka sudah ditanamkan dan dipatok untuk kaum muslimin untuk melaksanakan sholat sebagai ubudiyah dan rububiyah. Sudah dipersiapkan masa sebelum hijrah sampai hijrah, maka muncullah peristiwa Isra dan Mi'raj di mana kita diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kita akan melihat fenomena hijrah Rasulullah dan kekinian, bahwa setelah hijrah baru muncul fenomena kemunafikan beriringan dengan munculnya syariat-syariat yang mulai digaungkan dan diterapkan di fase masa setelah hijrah. Kalau dulu sebelum hijrah yang ada adalah kemusyrikan dan kekafiran atau dia Islam, maka di fase hijrah yang muncul adalah kemunafikan. Kemudian juga kita akan mendapati di daerah hijrah juga dan di era kekinian akan muncul hoax dan buzzer-buzzer yang akan menggeroti prinsip-prinsip Islam. Mulai dari aksiomanya atau etimologi tentang Islam sampai kepada hukum-hukum Islam itu sendiri. Padahal syariat-syariat Islam akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin pernah mendengar bahwa seorang atlet basket, Michael Jordan, tidak bahagia setelah
dia bercerai dengan istri yang pertamanya, hartanya hampir habis setengahnya. Kemudian dia melakukan pernikahan yang kedua dengan melakukan perjanjian pranikah. Padahal jika kita menggunakan syariat Islam dengan hukum waris, maka tidak akan terjadi seperti itu. Ada keadilan dalam syariat-syariat yang ditegakkan. Kemudian kita akan dapati juga bahwa masa hijrah itu sendiri merupakan masa di mana prinsip-prinsip Muslim mesti diterapkan, mulai diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Maka kita bayangkan atau kita pikirkan di era kekinian sungguh sangat naif. Ketika Islam menggaungkan zakat, menggaungkan sedekah, tapi yang kita dapati adalah pada akhirnya Islam akan diterima. Yang menjadi pemikiran kita ketika afatu'minuna bi ba'dil kitab, ketika Allah menyitir dalam surat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan mengimani sebagian yang lain dan mengingkari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sekarang dengan pajak ada kesulitan-kesulitan, ada kegamangan-kegamangan, sementara zakat dan dana haji umat Islam mulai diutak-utik. Kemudian kita lihat bagaimana prinsip-prinsip Islam itu jika tidak ditegakkan dengan benar, maka secara malu-malu akan mendatangkan ketidakbahagiaan. Bagaimana dulu bank muamalat yang sendirian, kemudian bank yang lainnya boleh membuka cabang syariah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Syariat Islam setengah-setengah dijalankan. Dibuka cabang-cabang syariat dan akhirnya bank syariah itu sendiri sekarang hancur dan dilebur menjadi bank syariah Indonesia. Sementara kita melewatkan anugerah dari risalah Islam, dari prinsip-prinsip Islam tentang bank Islam. Kenapa itu tidak diterima? Padahal prinsip-prinsip yang lain telah diterima di dunia. Contohnya adalah dalam bidang matematika. Bagaimana Islam mengajarkan angka dari 0 sampai 9 sehingga muncul bilangan biner. Bisa dibayangkan jika kita masih menggunakan angka Romawi. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa kenapa Islam memakai barang orang-orang kafir yaitu komputer, bahwa sejatinya bahwa komputer itu menggunakan bahasa biner 01, yang 01 itu datang dari Islam, dari Al-Quran. 0101. Kenapa 01? Karena komputer hanya mengenal hidup mati, on off, sehingga huruf A itu akan direpresentasikan menjadi 0110 dan sebagainya. Ini diterima. Kenapa yang lainnya tidak diterima? Sebagai rahmatan lil alamin. Maka dari itu di fase hijrah ini atau kita memaknai hijrah ini, kita harus menerima prinsip-prinsip Islam itu dengan secara utuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Kita harus masuk ke Islam secara kafah, enggak setengah-setengah. Kalau kita menerima teknologi matematika, teknologi ilmu kedokteran yang datangnya dari Islam, kenapa pemikiran-pemikiran yang lain tidak diterima? Kita harus hijrah dari pemikiran-pemikiran jahiliyah. Kemudian yang kita dapati, kita cermati adalah pada fenomena hijrah ini bagaimana pada saat hijrah, walau alam gitu, mungkin Indonesia adalah yang paling nyunah dengan sunatullah hijrah ini. Pada saat itu suku Aus dan Khazraj datang menemui Rasulullah karena mereka membutuhkan seorang kehadiran pemimpin
untuk mendamaikan dan membawa kebahagiaan dan kedamaian di masyarakat mereka. Nah, ini kita dapati di Indonesia bagaimana banyaknya suku kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa Islam, Indonesia tidak akan seperti ini. Dan alhamdulillah merupakan negara muslim terbesar. Dan ini kita maknai dengan hijrah ini, bagaimana fenomena sunatullah, adanya suku Aus Khazraj yang akhirnya bersatu. Kemudian timbul fenomena yang menarik lagi, yaitu adanya kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana mereka saling menolong. Sekaligus ini menolak bahwa Islam itu Arabisasi, karena mereka juga Islam menolak pada saat itu bahwa ini bukan semata-mata orang Mekah, tapi sebagai seorang Muhajirin yang akhirnya ditolong oleh orang-orang Ansor. Maka sangat geli ketika kita menjadikan ini sebagai sebuah kegamangan terhadap Islam, bahwa ini Arab, ini itu, ini itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dari paparan itu, marilah kita sama-sama memaknai hijrah ini di era kekinian, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang berislam secara kafah, tidak setengah-setengah. Bagaimana rahmatan lil alamin, mau tidak mau akhirnya akan kita terima. Mau tidak mau akan masuk ke jantung-jantung sendi kehidupan masyarakat. Karena sejatinya Islam itu akan masuk ke dalam hati sanubari seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita mengambil pelajaran bahwa sebagaimana surat Al-Munafikun, jangan sampai ketika waktu dulu hijrah Rasulullah, masa hijrah, ada orang-orang kafir yang busuk dan membusukkan Islam. Kita jangan seperti menganggap itu sebagai suatu pegangan. Di surat Al-Munafikun kita dilarang untuk bersandar kepada kayu yang rapuh. Baik itu orang munafikin itu sebagai sosok pribadi yang busuk, fi qulubihim, hatinya ada marot, ataupun ada organisasi yang mulai dibusukkan oleh infiltrasi orang-orang yang ingin menghancurkan sendi-sendi Islam. Dan kita tidak perlu bersandar kepada kayu yang rapuh. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.